Andai kata langkah dari rumahnya ke majlis talimnya 1000 langkah, berarti 1000 dosa kehapus. Alhamdulillah. Makanya ini yang ngaji orangnya jauh-jauh. Yang makin jauh berangkat ngajinya, semakin banyak dosa yang rontok. Plus juga derajatnya naik. Plus juga pahalanya ditambah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas salatu fasurutu wujubiha arba'atu. Lan anapun utawi salat fasurutu wujubiha iku maka utawi pirang-pirang syarat wajib salat arba'atun iku papat. Awaluha al-islamu utawi kang awale ya arba'ah. Al-islamu iku Islam. Fala tajibu 'alal kafiril asli wujub mutalabatin biha fi dunya. Makarana wajib ya salat alal kafiri ngatasi wong kang kafir al asli kang bangsa asal. Wujuba mutalabatin kelawan wajib ngupri biha kelawan salat fi dunya ing dalam dunya. Liana la tasyu minhu karena satuni ya solat la tasyu korana sah ya solat minhu saking kabir lakin yu'aqabu 'alaiha fil akhirati tetapi den siksa ya kafir. Alaiha ingata salat fil akhirati dalam akhirat. Wa amal murtadu bala taskutu anhu salatu biridatil anapun te wong kang murtad bala taskutu iku makara ya salat anhu saking murtad as-salatu opo salat biridati kelawan murtad fayajibu alaihi adalil islami qolo ama fatahu fi zamadir ridati. Maka wajib ingatasi murtad tatkala babalik ya murtadil islami kedua agama Islam qolo uma opo mayar opo ngodoan ma barang fatahu kang porot ya poya murtad wing ma zamanir ridati dalam mangsa murtad. Kaumu kang surambah ya itu naam sumuhun naam la itu takdil murtadatu zamana haidiha naam sumuhun fayajibu kodohu ma fatahu. La taqdi orana ngodoan al murtadatu sopo wadon kang murtad zamana haidiha indala mangsa haidiha murtada au nipasiha tawa nipasiha murtada iridati indalam murtadin.
wasaniha al-bulughu lan tawi kang kapindhone arba'al bulughu iku balik fala tajib ala ghairil mubalighi maka wajib ya salat ing atase liyane wong kang balik lakin yajib ala waliya ya muram bi salati lisam bisinina tetapi wajib ing atase wali ya ghairil balik ayam moropo yang tamarentah ya wali ing ghairil balik bisolati kelawan solat disab'i sinina karena itu pirang-pirang tahun bisyarti tamizi kelawan syarat pinter wayadribuhu lan yentah mukul ya wali wa ingger mubalik ala tarkiya ingata sini galing sholat li asli sinina karena 10 karena umur 10 pirang-pirang tahun li asli sinina karena umur 10 pirang-pirang tahun. Para bapak ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita sama-sama panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat kumpul kembali sama-sama niat thalabul ilmi untuk ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sababiyah kumpulnya kita saat ini menjadi sabab diampuni dosa-dosa kita, diampuni dosa kedua orang tua kita, dan juga diampuni dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kelak kita kembali ke hadirat Allah membawa iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan pengajian, kita kirim hadiah terlebih dahulu ke para ahli kubur. Khususnya adalah tentu untuk kedua orang tua kita, ibu bapak kita, juga khusus untuk guru-guru kita, dan khusus untuk ahli kubur keluarga kita, dan juga untuk ahli kubur kaum muslimin muslimat mukminin mukminat, wabil khusus ahli kubur yang ada di kampung Benda Baru. Bibarakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal karim. Melanjutkan pembahasan pengajian, alhamdulillah kita sedikit banyak telah ngabahas tentang tayamum. Tinggal praktek, tinggal dilaksanakan bagi orang yang punya uzur satu atau enggak ada air ketika akan melaksanakan sholat, maka tinggal dipraktekkan, dilaksanakan. Nah,
Melanjutkan pembahasan naik ngajinya dinaikin. Jadi ngajinya kita naik, berarti nambah ilmu. Kemarin ngaji bag-bagan tayamum. Nah, beres. Mau bisa, mau kagak naik pokoknya. Enggak dites, enggak bakalan dites. Kalau dites urusannya, ngaji sampai kiamat enggak tamat-tamat. Makanya ngaji yang paling nikmat itu ngaji yang paling nikmat. Ngaji begini, ngaji nguping. Iya, jadi ngaji itu ada ngaji ala sabilil kasab, ala sabilis samai. Jadi ngaji eta kebagi dua. Ada dengan jalan kasab. Maksud kasab teh kayak ning ala sabilit ta'allum, belajar. Kita bisa dapat ilmu dengan cara satu, nyorogin itu kita ngadep ke guru, kita baca, didengerin sama guru. Salah benernya nanti guru yang ngeberesin. Itu namanya sorogan. Dapat ilmu kayak kita dulu ngaji juz amma, ngaji Al-Quran, kan di ngadep kita ke guru. Dapat ilmu, eta ilmu manfaat kepake. Artinya ilmunya sah, bisa diamali. Kedua, ilmu yang bisa diperoleh dengan jalan samai Bandungan, ngaji Bandungan mah ngaji di Bandung. Ngolip amat di Bandung. Maksudnya ngajinya di Bandung. Jadi murid datang ngan seukur duduk. Ada yang bawa kitab, ada yang bawa pulpen, nggak bawa buku di kantong bayar. Ada yang bawa buku tapi nggak bawa pulpen. Ada yang nggak bawa kitab, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen. Tapi niat dari rumah berangkat, niat nuntut ilmu, ngaji eta. Dateng ngandelin telinga, ngedengerin pembahasan pengajian, rek kaharti, rek henteu. Nah, itu niat duduknya baik, eta ilmu yang andai kata diperoleh, diamalin sah ilmunya. Nah, jadi model kayak kita nih ngaji begini, ngaji Bandungan apa ngaji Sorogan? Bandungan, makanya ngajinya ke Bandung. Ngajinya di Benda, kupingnya di Bandung. Akhirnya mah pulang kagak ngerti. Tapi niat berangkat ngajinya dari rumah itu sudah diampuni dosa, diangkat derajat, dicatat amal kebagusan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyatetnya bagaimana, global atau tidak? Enggak, satu langkah ngehapus satu dosa. Satu langkah tersebut juga ngangkat satu derajat. Satu langkah itu juga mencatat satu amal kebagusan. Berarti satu langkah dapat 3 perkara. Satu, diampuni dosa. Kedua, diangkat derajat. Ketiga, ditulis amal kebagusan. Andai kata langkah dari rumahnya ke majlis talimnya 1000 langkah, berarti 1000 dosa kehapus. Alhamdulillah. Makanya ini yang ngaji orangnya jauh-jauh. Yang makin jauh
berangkat ngajinya semakin banyak dosa yang rontok, plus juga derajatnya naik, plus juga pahalanya ditambah. Alhamdulillah. Itu Pak Ustadz bicara paham ngajinya atau enggak bagaimana? Nomor 29. Maksud 29 itu mah ngaji duduknya baik enggak karti pun tetap jatah yang tadi 3 tetap diperoleh. Jatah yang 3 diperoleh. Bagaimana kalau misalnya ngajinya ngerti? Taufik namanya. Ada hidayah, ada taufik. Tak hidayahnya mana? Nih kita ngaji sekarang ini ala sabilil hidayah. Kita berangkat ngaji dari rumah, kalau nggak ada hidayah nggak bakal sampai ke sini. Nggak bakal sampai. Sebab hidayah itu yang memberikan Allah. Allah ngasih hidayah. Nah kemudian ketika ngaji ternyata pembahasan ilmu kaharti, paham, taufik namanya. Taufik. Makanya hidayah dilaksanakan oleh kita, berarti kita melaksanakan satu perjalanan, di situ ada hidayah, berarti di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada ridho, udah pasti dosa kehapus, kemudian pahala diperoleh, derajat atuh naik. Nah, pengen tahu nanti derajat kita luhur atau rendah? Yang ngaji mah nanti derajatnya tinggi luar biasa. Nanti setelah meninggal dunia. Nanti ketahuan. Oleh karenanya makanya kita terus mohon ke Allah agar senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana hidayah taufik? Di antaranya kita dikasih mau ibadah, mau sholat, mau ngaji, itu sudah hidayah taufik. Jaga itu. Di mana nikmat itu hilang dicabut oleh Allah. Nauzubillahi min. Walaupun rumahnya selengkahan atau majlisnya di pinggir mata, nggak sampai. Kalau nggak ada hidayah taufik. Nih kita nih rombongan yang dapat hidayah taufik nih kita. Alhamdulillah. Udah jaga. Dengan cara bagaimana jaganya? Terus ngejaganya susah Pak. Ngejaganya susah. Apalagi zaman sekarang, zaman akhir, udah banyak godaan segala macem yang mana narik-narik kita untuk meninggalkan ibadah. Oleh karenanya di zaman akhir mah udah ngaji jadiin wiridan. Ngaji jadiin wiridan udah. Nah, jadi ngaji ini jadiin wiridan. Kalau ngawirid la ilaha illallah puguh tamah nggak pada doyan. Betul. Saya mau doyan sih kadang-kadang. Terus mana lagi? Baca sholawat sesemutan silanya. Terus mana lagi? Baca subhanallah. Aduh, sangek luar biasa. Tak megang tasbihnya yang sangek mah. Megang tasbihnya hari duduk mah pada doyan semua juga. Kita nih duduk doyan jasa, apalagi duduknya kongko. Eta enggak ngelihat jam pokoknya mah. Tahu-tahu pagi ya kalau malam mah. Tapi kalau megang tasbih tah kudu bae tah dapat 5 menit, 15 menit jatuh eta tasbih. Model siapa itu? Model lah mau ngaku emangnya dia orangnya. Nah, terus mana yang mantep? Udah jadi wiridan mah tuh ngaji. Sebab ngaji tadi jelas tah, 1 langkah 3 perkara diperoleh. Coba wiridan mana yang nggak capek, maksudnya nggak kudu ngucap lisan, tapi dengan gerak doang itu sudah dikasih ganjaran. Makanya jadiin wiridan minimal 5 ya. Seminggu kudu bae ngaji mah 3 kali seminggu. Kalau yang nggak mondok
Kalau yang mondok mah emang ngaji enggak poe. Ini mah mondok kagak, ngajar ngaji enggak, apa lagi? Belajar kagak. Nah udah itu mah ngawiridnya bagaimana? Seminggu ngaji 3 kali, itu jadi wiridan udah. Wiridan, misalnya di sini malam Kamis, cari malam Rebo di mana, cari jadi wiridan. Terus malam Jumat ada lagi, cari. Yang penting di situ ngajinya ngebahas tentang ilmu Allah. Udah di situ jadiin wiridan 3. Insya Allah tuh kalau 3 waktu 3 hari dalam seminggu pengajian didatengin, nah itu insya Allah ninggalnya bawa iman Islam. Udah ya tak? Ya. Udah. Makanya kalau bini kita doyan ngaji, tah unggal poe ngaji baik dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu ngaji, tapi bini kita itu udah kita kudu ngucap alhamdulillahirabbil alamin dengan syarat pengajiannya nggak beli seragam. Kalau seragam itu seragamnya baju seragam ibu-ibu mah rupa-rupa, tinggal lakinya paru-paru pikirin bayar, makanya kredit bayarannya. Ustazahnya guru kredit. Jadi wiridan. Nah makanya ngaji mah hakikatnya Pak Bu itu setiap kita datang naik ngaji sebenarnya, mau ngerti mau nggak naik sebenarnya. Terus ini ngaji model kita ketika di dunia, kuping kita nggak dengar nih ngaji, kita nggak dengar pembahasan pengajian, nggak ketangkep oleh otak kita, nggak ketangkep, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak masuk ke dalam hati, balik nggak inget pembahasan. Tapi ngaji ketika dia duduk di majlis talim tersebut, apapun yang dia dengerin waktu ngaji itu bakal jadi saksi nanti di akhirat. Jadi nanti di akhirat kebayang Pak Bu, kebayang di akhirat ketika Zaid maju ditanya, Zaid waktu di dunia ngaji, alhamdulillah berapa kali ngaji? Alhamdulillah itu ya Allah saya seminggu 3 kali. Ngebahas apa aja pengajian? Itu kebayang waktu ngaji, duduknya kebayang, pembahasan guru juga kebayang, dengeran juga kebayang, sehingga bisa ngomong nanti di akhirat ngebahas bab istinja. Ya Allah gimana istinja, kebayang tuh kedengeran, sebagaimana dulu waktu ngaji ngedengerin, kebayang, bisa ngajelasin tek padahal mah nggak bisa. Tak kebayang semuanya. Bab sholat tanya lagi, kebayang lagi aja. Bab puasa kebayangnya dari sabab dia duduk di majlis itu. Jadi suara yang dia dengar nanti terulang kembali nanti di akhirat. Tuh untungnya yang ngaji. Walaupun di dunia geblek ya. Oh Allah eta ngaji susah pan ngaji mah, tapi duduknya ngaji ngedengerin ngedenger makan ke hati, suara kedengeran. Nah itu suara tersebut bakal terulang nanti, bakal bisa ngomong apapun suara yang terdengar ketika ngaji di dunia. Eta nanti di akhirat, nanti itu mah di akhirat. Kalau sekarang dites nggak ada yang ingat sekarang mah. Suruh ngulang bab rukun sholat, waduh Pak Ustadz jangan rukun sholat saya lupa itu mah. Tapi nanti di akhirat kalau ditanya model gitu yang biasa ngaji, rukun sholat ada berapa? Jawabnya bakal bentes 13. Kaget malaikat juga. Di alam barzah juga, di alam barzah yang ngaji mah, ketika orang yang ngaji mah walaupun ngajinya nggak paham, duduk doang tah, ini menjadi jaminan nanti di alam barzah, dalam kubur ini bakal bisa melawan atau menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Udah ini ngaji begini jadi dalil. Kita mah ngedalil apa namanya doa kagak bisa, ngedalil ibadah juga kita mah belentang-belentong, ngedalil tentang sedekah juga kita mah kadang masih ada unsur pengen disebut nama dan sebagainya. Tapi ketika ngaji mah nanti ini bakal bisa menjawab pertanyaan munkar nakir dengan lantang, tegas dan meyakinkan. Ditanya yang ngaji ini, padahal mah ketika ngaji dia mah pulang juga nggak ingat deh mah.
ngajinya. Kalau ditanya Pak ngaji apa, yang nggak tahu. Nggak tahu. Besok ngaji lagi. Ngaji seminggu berapa kali? 3 kali saya mau ngaji. Nah, bahasan apa aja? Nggak ada yang ingat satu dia. Nah, dipanggil nanti daerah Zaid, ya. Kata malaikat munkar nakir, man robuka. Itu Pak jawabannya yang ngaji tadi 3 kali walaupun kagak ngerti. Awas ini mah, nanti bakal bisa ngejawabnya gimana? Allah. Atau malaikat kencang amat. Biasa aja sih. Yes, nggak bisa. Orang yang bisa dan tahu jawaban dengan yakin pasti kenceng suaranya. Man robuka? Allah. Orang mana ini? Saya orang benar. Nama siapa? Zaid. Kerjaan tani saya mah. Ngajinya di mana? Saya mah ngaji ngalong. Ngaji nguping doang saya mah. Emang ngajar ngaji? Enggak, saya mah enggak ngajar ngaji. Ustad? Enggak, saya mah ustad bukan apa bukan saya mah. Kiai boro-boro. Mondok enggak pernah saya mah. Kok ini bisa kenceng? Wasilahnya karena ngaji. Itu nanti ngaji yang ngejawab. Nih amal kita, ngaji kita nih yang ngejawab pertanyaan munkar, nah bukan kitanya. Nih ngajinya ini bakal ngejawab. Tuh kita mah pengen punya saksi-saksi yang meringankan kita nanti di akhirat. Mana itu saksi diantaranya? Nih duduknya kita di majlis talim, ini bakal jadi saksi nanti di akhirat untuk meringankan kita. Artinya nanti kita di akhirat nggak perlu capek lagi menjawab pertanyaan terus menjawab tentang hisaban amal, sebab nanti amal kita itulah yang bakal menjawab semua pertanyaan itu. Mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan iman Islam, terus diberikan hidayah taufik mau duduk di majlis taklim. Udah tuh jadiin wiridan. Wiridan apa sih Pak? Ini Bang, kok bisa ibadah tegap begini? Saya mau wiridannya cuma 3 kali. Seminggu saya mau ngewiridnya 3 kali. Wiridan apa? Ngaji. Tuh mantep udah. Terus eta jadi wiridan sampai meninggal. Insya Allah ninggalnya husnul khotimah, terus dosa diampuni, derajat luhur, pas ditimbang pahala ngebaduk. Udah ngebaduk udah. Kalau banyak mah dikit ngebaduk. Tuh bahasa Betawi ya ngebaduk. Nah, eta doang tah. Udah pokoknya mah yang ngaji mah dijamin kemana? Ke sorga lah, yakin. Penerumahnya ngeri ngejawab. Nah, terus diantaranya yang bisa ngejaga keistiqomahan kita supaya ada hidayah taufik iman Islam adalah tuh ini mah bahasa omongan yang sudah diulang-ulang sebenarnya mas yang ngomong. Jadi tapi ada yang belum tahu kayaknya mah tentang masalah kalau kita mau sholat. Kalau kita mau sholat, ini apa? Kita udah naik nanti bag-bagan sholat ini sekarang, bag-bagan sholat. Tayamum naik ke sholat. Jadi ketika sholat kita ngadep ke kiblat itu, ngadep ke kiblat itu sunnah dehemin 3 kalinya, dehemin. Yang udah tahu mah udah tahu, yang belum tahu mah oh ilok kata kita. Jadi pas kita ngadep kiblat dehem 3 kali sunahnya, dehemnya 3. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setan yang uncang-uncang kaki di tenggorokan kita mental. Emang setan uncang-uncang kaki tenggorokan, uncang-uncang kaki Pak. Dan yang paling banyak uncang-uncang kaki setan di perempuan ya. Tenggorokannya coba kalau dibuka ya tak, itu segala jin genderuwo ada di situ. Apa cirinya? Kalau ngomel laki, kuncup kumis laki. Ya. Artinya kalau ngomel udah nggak ada tede ngaling-ngaling begitu ngomel. Itu kan alabatan setan ya tanya. Nah, dehemin itu setan dalam satu riwayat ketika kita dehem itu mental sejauh 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan, kalau jalan ngempak aja jalan kaki 40 tahun, sampai mana itu kira-kira? Nah, eta setan mentalnya 40 tahun. Bling. Dehem lagi, tambah jauh lagi, bling. Dehem lagi 3 kali, bling. Kalau 4 kali balik lagi.
Bab kalau 4 kali batal kata saya, ngelaga gua ini berarti kata dia. Tapi kalau 3 kali beneran, makanya sunahnya 3 kali dehemin. Ya. Dehemnya bukan dehem, bukan begitu. Dehemnya dehem tenggorokan. Jadi gini, misalnya beres begitu, kemudian baru baca Qul a'udzu birabbin nas. Setelah Qul a'udzu birabbin nas baru kemudian usolli. Atau kalau yang nyiwak dulu. Beres dehem nyiwak, terus baca Qul a'udzu birabbin nas atau Qul a'udzu birabbin nas dulu baru nyiwak, kemudian usolli. Itu permulaannya. Nah, beres nanti setelah salam kita innaka hamidum majid. Tah, kita ngucap salam. Assalamualaikum warahmatullah. Tah, assalamualaikum warahmatullah. Kita ngusap muka. Nah, ketika ngisap muka baca doa asyhadu alla ilaha illallah warrahmanur. Ya, udah ada yang tahu kan? Nah, eta baca asyhadu alla ilaha illallah warrahmanur. Turunin terus dari muka set, turun ke sini nih ke dada sebelah kiri, sebab di sini ada jantung. Di sini turunin. Nah, di sini baca doa Allahumma dhhab anil hamma wal hazan wal gham. Apa lu? Belum. Udah. Nah, ini ada fotokopian sisa. Ini tadi saya lihat ada fotokopian. Ini bagi nih yang udah bisa nggak kudu, yang belum. Nah, ini bagi nih. Tanya, ya, yang udah tahu mah nggak kudu. Yang belum aja, kayaknya dikit ini. Tuh dari perempuan dulu dah. Ya. Ya. Cepet, bagi dua, cepet. Jatahnya 2 menit. Baru habis waktu ngaji. Ngacung aja yang belum bisa ngacung gitu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur. Ketika ngusap muka turunin terus ke dada Allahumma dhhab anil hamma wal hazan wal gham. Cepat. Itu yang belakangnya mah itu ya hitungan buat ngitung palak hisab koti ya. Udah belakangnya mah nggak perlu dihafalin. Ini yang fotokopi bukannya sebalik malah bolak-balik. Saya nyuruhnya sebalik, malah bolak-balik. Atau ya ini buat ngitung palak ini rumusannya itu. Yang belum aja, yang belum tahu. Yang udah tahu nggak kudu lah. Yang udah bisa, udah ini makanya udah pada hafal ini mah. Apa ya? Udah, ini udah di sana sewan udah. Kalau yang jamaah sewan udah, jamaah yang dibawakan asem udah, yang di benda belum. Di benda kelewat. Dianggap udah pernah pinter benda mah. Pasti tanya, nggak ada yang tahu sama. Akhirnya mah bawa. Tah, eta. Jadi ini mah tujuan apa Bu ya? Jadi baca asyhadu alla ilaha illallah warrahmanir rahim ketika ngusap muka set. Nah, kemudian turun Allahumma dhhab anil hamma wal hazan wal gham. Tujuannya supaya hati ini ada di tenang, enggak bingung, enggak prihatin. Tur supaya ditetapkan iman Islam. Itu dong hikmahnya. Jadi ini baca ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma dhhab anil hamma wal hazan wal gham. Tujuannya supaya kita ninggal bawa iman Islam. Itu doang tah. Kita jaganya dengan baca ini. Kita jaga habis sholat. Ya. Udah itu. Ya. Tinggal dipakai. Ya. Tinggal dipakai sampai kapan? Sampai meninggal dulu. Pak Ustadz, saya mah ini tulisan mah gede ini. Terus membacanya bagaimana ini?
Nah, bagaimana supaya yang udah tua mah, yang dulu nggak pernah sekolah, nggak pernah makan baku sekolahan, karena bukan rayap teman. Nah, nggak bisa tulisan kon pada jas ini saya nulis. Lima bacanya, bagaimana baca ini? Ternyata emang nggak bisa baca, tapi ninggal pengen bawa iman Islam. Caranya gampang bu ya. Jadi andai kata ibu atau bapak, maaf ini mah nggak bisa baca doa, nggak bisa ngapal segala macam, tapi ninggal pengen bawa iman Islam. Ketika beres salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ketika ngusap buka ngomongnya begini, bu, ya Allah, tetapkan iman Islam, wafatin saya husnul khotimah. Ngomongnya begitu, bisa bahasa kita aja. Ketika ngusap buka, ya Allah, tetapkan iman Islam saya dan matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Bisa ya? Saya tak nggak kudu ngapal begini, cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tak usah. Alhamdulillah, ya Allah, kuatkan iman Islam saya dan wafatin saya dalam keadaan husnul khotimah. Terus beres. Kita nah, gampang tuh ya. Bisa gampang ya. Udah. Pak Ustadz, saya mah nggak sholat. Ngusapnya bagaimana? Kalau nggak sholat mah udah rajin ngaji baik. Ngaji jangan seminggu 3 kali. Kalau yang nggak sholat mah seminggu 6 kali. Mondok Ustaz, mondok. Yo, sholat tuh bisa itu mah. Ya itu justru. Ya. Kalau yang nggak sholat tapi pengen bawa iman Islam, tah ngajinya jangan 3 kali seminggu, 6 kali seminggu. 6 kali, insya Allah ninggalnya bawa iman Islam. Walaupun nggak sholat, insya Allah. Kalau yang ngajinya seminggu 6 kali, mah ninggalnya bawa iman Islam. Ke surga ya Allah, itu ke surga tetap. Dari mana ganjaran ngajinya? Kan kagak sholat, masalah sholat mah tetap ke neraka. Oh itu ke neraka, atau ke neraka yang begitu, maunya langsung ke surga. Tetap ke neraka dulu. Jadi Pak Ustaz kalau gitu mas saya mau sholat lah, atuh kudu. Iya, atuh ujung-ujungnya kita mah semua ke surga, umat Kanjeng Nabi mah ke surga semuanya. Nih ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ke surga eta simnya. Ternyata beres ngucap 2 kalimat syahadat ke sono nggak sholat, nggak puasa, tah nggak ngaji, misalnya nggak ngaji, udah itu mah ke surga mah ke surga ngan paling bolitan udah. Ketika masuk juga udah nggak kebagian kapling. Pas masuk ke surga udah nggak kebagian kapling, udah nggak kebagian. Ujung-ujungnya cuma jadi lentera penerang surga. Jadi penerang doang nanti. Udah dia menjadi penerang doang, nerangin begitu. Sebab nggak ada bagiannya begitu. Ya, itu pang terakhir-akhirnya. Tapi kalau yang ada ngajinya, yang ada sholatnya walaupun belentang-belentong, ya, walaupun ini tetap itu mah ke surga. Ke surga tetap masuk, punya kapling, punya nggak tapi bagus bangunannya. Mencarilah emper juga nggak jadi masalah, yang penting di surga. Gitu ya. Biasanya kalau yang nggak bagus bangunan di surga, kita biasanya ke neraka dulu biasanya ke neraka dulu. Mudah-mudahan ini kita semuanya diringankan hisab, kemudian ngejembat sirat seperti kilat sampai langsung ke pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dibuka blak masuk semuanya. Amin ya robbal alamin. Melanjutkan pembahasan pengajian, naik ke bab-bagan sholat. Yang mana wa amma sholatu fasurutu jubiha arbaatun. Pertama yang wajib kita ketahui di dalam bab-bagan sholat adalah syarat wajibnya. Pertama, syarat wajib sholat yang harus diketahui tentang bab-bagan sholat. Ada berapa syarat wajib sholat?
Arbaatun pasurutu wujub ya arbaatun, syarat wajib sholat ada 4 perkara. Ada 4 syarat wajib sholat. Maksudnya gimana? Bicara syarat perkara yang menjadi penentu disahkannya sholat. Bicara wajib berarti wajib melaksanakan sholatnya. Artinya di mana ada seseorang sudah memenuhi syarat wajib sholat, maka hukumnya baginya wajib sholat. Enggak sholat doraka eta. Ya. Makanya kita kudu tahu supaya kita melaksanakan sholat ini sih ada di wajib apa bukan. Kalau ada di wajib, insya Allah kita nggak bakal berani ninggalin sholat. Kalau tahu sholat itu wajib buat kita karena kita memenuhi syarat. Tapi ternyata banyak tua bangka agamanya Islam kagak sholat. Mungkin dia mah nggak tahu kalau dia itu wajib sholat. Padahal wajib sholat di sini adalah bagi yang memenuhi syarat. Nggak sholat itu hukumnya doraka. Doraka. Ketika dilaksanakan dapat ganjaran, naik derajat. Awas. Kemarin disinggung sholat mah perintah Allah yang diberikan ke Kanjeng Rasulullah tanpa pelantara malaikat Jibril. Beda dengan puasa. Hari puasa mah malaikat Jibril baru sampai ke Kanjeng Rasul. Kemudian bicara zakat ke malaikat Jibril baru ke Kanjeng Rasul. Tapi kalau sholat 5 waktu mah adalah langsung dari Allah ke Kanjeng Rasulullah. Mana prosesnya? Itu yang kemarin singgung, Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi langsung dibawa bertemu dengan Allah, dapat perintah sholat 5 waktu yang asalnya adalah 50 waktu. Kita sudah tahu tah proses perjalanan sholat. Nah berarti kalau kita tidak sholat bagaimana nih? Ada seseorang ternyata sudah memenuhi syarat wajib sholat yang 4. Berarti kan hukumnya wajib sholat, iya. Tapi dia tidak sholat. Awas, katakannya Nabi, mantaroka sholatan wahidah. Siapa orang yang meninggalkan satu sholat waktu saja sengaja, maka kutiba ditulis ismuhu fi babinar, bakal ditulis namanya di pintu neraka. Satu waktu sengaja, awas ini mah sengaja nggak sholat padahal dia wajib sholat. Awas nih yang memenuhi syarat ini mah, dia nggak sholat sengaja, satu waktu namanya ditulis di pintu neraka. 2 waktu dikerengin, 3 waktu makin kereng, 4 waktu cetak, 6 waktu bocetrak udah. Kemudian kal 7 waktu eta mah mencong udah. Terus nanti sampai meninggal ternyata nggak keburu kehapus namanya di pintu neraka, udah jadi ahli neraka. Nauzubillahi min. Makanya bagaimana sholat eta? Makanya sholat mah kalau nama kita rarasan je, cuma rarasan kayak nama gua kereng di pintu ini. Kereng jasa kayak di pintu neraka. Nah caranya bagaimana? Mumpung dikasih umur oleh Allah, dikasih nikmat rezeki oleh Allah, dikasih sehat, pakai untuk ngapusin nama kita di neraka. Caranya bagaimana? Kodoin, dikodok pelan-pelan. Kalau pelan-pelan lama-lama juga insya Allah bakal hilang. Eta pelan-pelannya. Janganlah bodoh lah. Gue mah katung nama gue ditulis di pintu neraka. Yarin gue mah ke neraka sekalian. Jangan begitu. Jangan. Eta namanya mutusin rahmat Allah Subhanahu. Tetap kita kudu punya keyakinan. Allah maha penerima taubat. Andai kata ada seorang hamba dosanya, katakannya Nabi, tembus ke langit dosanya, munjung begitu. Tapi kemudian dia taubat kepada Allah, Allah bakal hapus dosanya, bakal dihapus bersih sebagaimana nggak punya dosa.
Nah sekarang ada orang nggak sholat, sadar, berarti nama gue udah kereng jasa di pintu neraka ini mah. Lah pokoknya mah saya mau ngodain sholat sehari, walaupun bisa ngodain satu waktu, pokoknya mah Allah mah tahu, saya tobat. Mudah-mudahan dengan wasilah saya ngodain sehari satu waktu, mudah-mudahan Allah ngapus nama saya di pintu neraka. Yakinin tak begitu ya. Jangan ini mah lah lampusan lah. Saya mah mudanya begajul, ini udah tua, gitu. Baca udah kagak bisa kalau ini. Udah saya mah lampusan lah, nggak sholat, nggak puasa. Saya mah kalian dan nerakanya sekalian kelewat, tolol. Lewat ke tadi neraka, kali-kali aja ntar malaikat saking getem ngelemparin saya kelewat. Tadi mah neraka ada pinggirnya kali. Neraka mah apa nggak ada pinggirnya, jadi apa neraka mah jumbleng ke dalam begitu. Jadi ketika dilempar ke neraka bukan ngelempar ke samping, tapi ke dalam. Ari ke dalam berarti makin masuk ya. Cuma kalau yang tobat mah yang tobat nih Pak. Kalau yang tobat mah yang tobat. Yang tadinya sholat yang nggak sholat terus dikodoin belentang-belentong terus dikodok, dibayar sempet waktu. Insya Allah nanti kalaupun namanya masih ada di pintu neraka, ketika dilempar ke dalam neraka itu Pak ngambul. Tahu ngambul? Jadi ketika dilempar ke neraka, itu melayangnya lama Pak, melayangnya 70 tahun. Cuma nggak sampai ke dasar, balik lagi ke pinggir neraka. Belum kata malaikat, balik lagi nih. Orang mana ini? Ternyata orang benda juga ya. Neraka balik lagi, dilemparin lagi, diambil lagi, lempar lagi, masuk lagi, melayang lagi 70 tahun. Kemudian balik lagi, balik lagi, jenuh lagi ke pinggir. Itulah ketika orang yang punya dosa tapi ada unsur taubatan. Jangan belum bersih dosanya, tetap walaupun dilempar ke neraka bakal balik lagi ngambul. Balik lagi, ngelayangnya di neraka 70 tahun, ngelayangnya di dalam api. Di dalam api ngelayangnya tak? Atau alabatan digarang we. Jadi pas naik balik lagi kosong. Tapi balik ke pinggir neraka. Balik mengeseng ini. Dilemparin lagi, balik lagi, ujung-ujungnya akhirnya dikesorgain. Sebab malaikat pegel. Kata malaikat tadi lemparin, balik lagi, lemparin lagi. Ya Allah, ini ada hambamu dilempar ke neraka pun balik lagi ke pinggir. Oh, itu mah hambaku yang mati di dunianya ibadahnya mau kagak. Kadang lagi rajin, rajinnya alabatan. Kalau kiai mah ngewiridnya kalah. Tapi kalau lagi ngedulnya kalah hewan juga. Jadi ini hamba umat Nabi Muhammad. Iya, ini umat Muhammad ini mah yang udah gini mah ibadahnya kadang rajin, kadang ngedul. Makanya di nerakanya enggak selamanya dia mah ngelayang doa. 70 tahun. Lumayan lah itu mah. Ya kita yang nyate sejem angus di api mah. Nah, kalau 70 tahun kita. Tapi ujung-ujungnya dikesorgain. Alhamdulillah. Makanya kita udah mumpung masih dikasih hidup taubat. Ya Allah. Jangan putus asa. Yakin Allah mah menerima taubat. Dosa apapun kita, kesalahan apapun kita, tinggal minta ke Allah taubatin, beres udah. Jangan kayaknya dosa gua nggak diampunin, awas. Ngotika ngomong begitu kita sudah kehukuman tayasu min rahmatillah. Sedangkan pala tayasu min rahmatillah termasuk dosa besar adalah memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Allah bakal ngampunin hambanya ketika punya dosa, ketika tobat. Walaupun dosanya tembus ke langit, sebanyak apapun dosanya, ketika tobat Allah bakal ngampunin. Allah ngasih jaminan ampunan. Ternyata hambanya mutusin rahmat Allah tersebut. Lah kayaknya Allah nggak bakal ngampunin dosa saya, mutusin. Allah benci, murka, sehingga jatuh jadi dosa gede. Makanya sama kayak orang, lah pokoknya gue nggak mau sholat lah, habis susah terus sih. Awas ya, sholat susah terus, ngaji susah terus. Lah mendingan nggak sholat nggak ngaji, kalian susah sekalian. Itu mau bolo onda saya tanya. Allah
Ya, kita mah tobat-tobatin punya dosa. Atau siapa sih manusia yang nggak punya dosa? Tapi sebaik-baik yang punya dosa adalah yang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, kita mah tobat-tobatin. Nah ini. Nah, jadi ada 4 syarat wajib sholat. Yang pertama, al-islamu adalah beragama Islam. Zaid beragama Islam, maka Zaid memenuhi syarat wajib, berarti Zaid melaksanakan sholat. Sarwiti beragama Islam, berarti Sarwiti memenuhi syarat wajib sholat, wajib Sarwiti melaksanakan sholat. Bagaimana kalau orang tersebut adalah agamanya bukan Islam, wajib atau tidak melaksanakan sholat? Fala tajibu alal kafiril asli, enggak wajib sholat teh bagi orang kafir yang kafirnya kafir asli. Kayak ning si Alek mah punya bapak namanya Joni, ternyata Joni agamanya Kristen. Si Alek juga ternyata bapaknya Kristen, turunin berarti eta agamanya pun nurut buat karena bapaknya Kristen. Nah ditanya, Joni ya agama Kristen, dari mana? Bapak saya. Bapaknya apa? Bapak saya Kristen. Oh, ini Alek, saya mah anaknya Bapak Joni. Agamanya apa? Kristen. Nah, eta emang dari turunan. Saya mah 7 turunan saya mah. Tah eta namanya kafir asli. Tah model begitu wajib nggak sholat? Nggak wajib. Nggak wajib. Tah si kafir asli mah agama Kristen, agama Konghucu, agama Buddha, Hindu. Nah itu model begitu mah nggak wajib sholat. Awas lana nih, jangan mikir, juh enak amat itu. Awas dulu. Enak amat si kafir nggak wajib sholat eta. Awas, ya. Belum beres ngajinya. Jadi satu beragama Islam nggak wajib orang kafir mah sholat. Wujuban mutolabatin biha fi dunya, artinya nggak wajib sholat juga nisbat di dunia. Awas. Orang Islam, orang yang beragama Islam mah di dunia wajib melaksanakan sholat karena memenuhi syarat wajib sholat. Nah orang kafir mah nggak wajib. Awas, nggak wajibnya, nggak wajib apa di sini? Awas, pahamin ya. Nggak wajib apa? Nggak wajib sholatnya? Apa nggak wajib disuruh sholatnya? Apa nggak wajib melaksanakan sholatnya? Atau emang nggak diwajibin sama Allah untuk melaksanakan sholat? Ternyata nggak wajib sholatnya adalah wujuba mutolabatin biha fi dunya. Jadi nggak wajib diperintah orang kafir mah di dunia melaksanakan sholat. Jadi orang kafir mah ketika di dunia kita jangan ngaruh-ngaruh begini, kafir sholat atuh lu doraka, nggak boleh begitu. Sebab kita nggak wajib merintah orang kafir asli untuk melaksanakan sholat ketika hukum di dunia. Jadi dia mah di dunia nggak ada perintah. Tapi kalau orang Islam di dunia ada perintah untuk mendirikan sholat. Nah lananta. Oh berarti orang kafir asli mah eta tidak wajib sholat ya, tidak diperintah untuk melaksanakan sholat di dunia. Terus andai kata orang kafir ternyata dia takut siksa mah, yakin ada neraka misal, terus melaksanakan sholat dengan tidak masuk Islam. Orang Kristen ngerjain sholat kayak dulu kemarin tuh yang corona yang di Cina ya. Yang cuan itu kan banyak tuh orang Cina pada ikut sholat ya, sholat ngikutin. Sebab yang pada sholat mah pada nggak kena corona ya, terus pada ngikutin dia sholat. Ngadepnya ada yang ke kulon, ke kidul segala macam ya. Ngerjain sholat akur bagaimana? Karena tidak wajib diperintah melaksanakan sholat di dunia orang kafir, pedah liana latasihu minhu. Andai kata mereka mengerjakan sholat, latasihu minhu, nggak sah sholatnya. Kalau kita agama Islam, sholat sah sholatnya sebab memenuhi syarat wajib. Kalau orang kafir melaksanakan sholat, walaupun jidatnya sampai hitam, ya, walaupun baca Quran pase, tapi nggak masuk Islam, dia mengerjakan sholat, orang kafir mah latasihu minhu, nggak sah sholat, nggak sah. Tapi model kita mana model kita?
walaupun sholatnya totokeran baru belajar, tapi niat mau sholat udah dicatat Pak, 1 pahala sholatnya. Alhamdulillah. Udah sholat mah belajar aja dulu, kalau belum bisa sholat mah udah ikut-ikutin aja dulu. Nah, jadi nggak wajib. Terus kalau ngerjain sholat nggak sah, makanya rugi orang kafir mah. Nggak wajib sholat di dunia, nisbat di dunia awas nggak perintah. Terus kalaupun sholat nggak sah, akan tetapi awas, lakin yu'aqabu 'alaiha fil akhirati, bakal disiksa nanti di akhirat pedah tidak melaksanakan sholat di dunia. Tuh. Jadi dibonganin bakalnya. Bongan. Bahasa bongan mah begini. Padahal ada jatah masuk surga. Orang kafir eta ada jatah masuk surga. Ada jatah masuk surga. Tapi dengan kekafirannya itu menutup pintu surga bagi dirinya. Padahal ada jatah di surga. Mana menutup pintu surganya? Karena dia tidak iman ke Allah, iman ke baginda Rasulullah. Tah nutup. Nah kemudian ari yang sholat mah ke sorga, yang puasa ke sorga, dan itu yang masuk sorga mah pasti agamanya Islam. Nah sekarang ada orang kafir pengen masuk sorga dengan cara sholat, sedangkan dia tidak Islam. Sampai botak sariawan juga, sampai monyet bersayap nggak bakalan diterima sholatnya. Tapi nanti daerah disiksa, yang nggak sholat disiksa, yang nggak puasa disiksa, dipanggil orang kafir tah, rombongan kafir sini, panggil rombongan kafir. Ketika mereka kumpul teh, dikemanin kami ya Allah, rombongan orang kafir tuh jalurnya neraka, Islam surga. Pen kami dikenarakain ya Allah. Masalahnya apa? Dulu saya mau ngerjain sebagaimana amalan orang Islam. Saya pengen sholat mah, tapi kalau saya sholat nggak diterima sholat saya mah, karena nggak masuk Islam. Artinya, makanya saya nggak sholat. Tapi kamu disiksa nggak sholatnya. Pen begitu, atuh bongan lu. Coba kalau masuk Islam, sholat, gue masukin ke surga. Terus dengan alasan karena lu agamanya agama kafir, kemudian sholat nggak sah, kemudian lu ninggalin sholat. Yang merintah sholat siapa? Kata Allah. Engkau ya Allah. Emang Tuhan lu waktu di dunia siapa? Teguan. Ya, bohongan lu Teguan. Ini Tuhan lu siapa lagi? Saya mah itu Siddhartha. Ini Yesus. Ini dibangunin sama Allah. Yang merintah sholat gua, yang punya surga gua, yang punya alam akhirat gua. Sekarang janing raja di akhirat gua. Lu makhluk gua. Kenapa lu menurut perintah gua? Kuncup semua. Orang kafir udah semua neraka. Sampai kapan ya Allah? Selama-lamanya lu gua. Makanya orang kafir mah di neraka selama-lamanya. Makanya naudzubillahi min. Kita mah bersyukur, anugerah yang paling besar adalah tuh kita beragama jaga eta Islam. Jangan apek kepincut ku gara-gara cewek cantik mesemnya, kemudian tergila-gila sampai kawin pindah agama, tolol eta. Atuh sorga dituker sama barang bau. Iya kan iman Islam kan sorga. Ku gara-gara perempuan cakep gak mukanya doang sampai leher. Coba selangkangan cium. Artinya ku gara-gara barang begitu yang sifatnya sementara. Bagus gak ketika masih perawan? Udah keluar pala 3 matu udah. Tapi ternyata sorga berani yang bakal bahagia selama-lamanya dijual dengan barang bau yang sementara. Pinter apa bodoh ya? Tapi itu hak Allah. Makanya kita meminta supaya ditetapin iman tah minimal habis sholat baca ini. Itu doang. Banyak anak haji anaknya murtad.
pindah agamaku gara-gara kawin sama anak Kristen dan sebagainya. Padahal bapaknya Ki Haji, banyak Ki Haji. Ketua KBH malah bapaknya. Nah, ngeri. Makanya kita mana minimal punya wiridan ngaji seminggu 3. Udah itu buat nguatin iman Islam. Sebab kalau nggak ngaji jadi apa coba? Jadi apa? Takutnya jadi kadal doang. Nah, eta bakal disiksa tetap orang kafir mah. Jadi bahasa kita mah, berarti alhamdulillah saya mah walaupun wajib melaksanakan sholat emang bakal dapat jaminan masuk ke surga. Sebab SIM untuk bisa melaksanakan sholat adalah beragama Islam. Saya alhamdulillah beragama Islam, berarti bakal masuk surga. Orang kafir walaupun di dunia uncang-uncang kaki, mereka mah menertawakan orang Islam yang sholat. Lihat nanti di akhirat kami yang bakal menertawakan mereka. Segitu udah. Sebab orang kafir mah sekarang ngelihat orang Islam, capek-capeknya ya sholat, capek-capeknya ya puasa segala macam. Lihat nanti lu gua kusrukin sama gua. Tapi di sekarang mau jangan begitu, jangan orang awas lo, neraka lo, jangan begitu. Sebab bisa jadi orang kafir juga kalau dapat hidayah mah bakal masuk Islam. Eta hese. Ada orang Islam masuk kafir, ada orang kafir masuk Islam. Eta bicara hidayah Allah yang punya. Makanya kita mah jaga hati kita supaya tenang adanya minal gomi, buang penyakit gom, bingung, hazan, prihatin, kemudian waham, ada kecurigaan, tanemin di dalam hati kita itu keyakinan tumancep udah. Eta meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Terus itu bagaimana kalau orang tersebut hukumnya murtad? Ada orang Islam kemudian dia masuk agama non Islam, agama kafir Kristen misalnya. Kan ketika orang Islam Zaid misalnya agamanya Islam, kan sholat dia wajib sholat, kemudian pindah agama Kristen, naudzubillah min dzalik misalnya Zaid pindah, nah berarti kan sudah nggak wajib sholat. Nah kemudian si Zaid ini pengen tahu rasanya agama Kristen bagaimana, ternyata dapat setahun nggak betah, kata dia lah balik lagi lah agama Islam, balik lagi. Zaid dalam setahun disebutnya murtad. Pertanyaannya, Zaid selama setahun kan nggak sholat nggak puasa, itu nanti ketika dia balik lagi ke agama Islam wajib qada apa enggak? Nah ini besok kita lanjutin tentang hukum yang murtad. Wa amal murtadu wallahu a'lam.